Mantan Perdana Menteri Ukraina Putin selamatkan ribuan nyawa di Republik Donbas. Hurrah! Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyelamatkan ribuan nyawa di Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk dengan memerintahkan operasi militer khusus di Ukraina. Pada 24 Februari 2022, Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina sebagai tanggapan atas seruan dari Republik Donbas untuk melindungi mereka dari serangan intensif pasukan Ukraina. Baru sekarang kita punya kesempatan untuk membuat data intelijen publik tentang persiapan provokasi diikuti dengan serangan berbahaya dengan penghancuran penduduk di wilayah LPR dan DPR, ujar Azarov yang menjabat sebelum kudeta menggulingkan pemerintahan Ukraina pro-Rusia. Dia menambahkan, Putin melampaui Ukraina dan NATO dan benar-benar menyelamatkan ratusan ribu kehidupan rakyat Republik Donbas. Azarov menulis pendapatnya itu di halaman Facebooknya dengan dukungan yang jelas untuk operasi khusus Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina. Menurut dia, rencana penyerangan Ukraina ke DPR dan LPR dikembangkan oleh Kiev bersama Amerika Serikat. Azarov menambahkan sepekan sebelum dimulainya operasi militer khusus Rusia, pasukan DPR melaporkan penyadapan peta Angkatan Darat Ukraina yang menguraikan rincian serangan skala penuh di Republik Donbas. Ada keyakinan bahwa rencana itu dikembangkan bersama dengan kurator NATO karena Amerika sebelumnya telah mengerahkan sekitar 5.000 tentara Amerika Serikat ke Polandia, papar Azarov dilansir Sputnik. Operasi militer khusus Rusia diperintahkan oleh Presiden Putin pada 24 Februari untuk melindungi DPR dan LPR dari pasukan Kiev menyusul permintaan bantuan mereka di tengah meningkatnya serangan Angkatan Darat Ukraina terhadap posisi dan infrastruktur di Donbas. Putin mengatakan tujuan dari operasi tersebut adalah untuk mendemiliterasi dan denazifi Ukraina. Putin menekankan bahwa Rusia tidak akan menduduki tetangganya. Kementerian Pertahanan Rusia menekankan serangan presisi tinggi yang menargetkan infrastruktur militer Ukraina tidak menimbulkan ancaman bagi penduduk sipil. Awal pekan ini, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konazenkov mengatakan pasukan DPR dan LPR dengan dukungan tembakan dari militer Rusia melanjutkan serangan mereka terhadap unit Angkatan Darat Ukraina mengambil alih lebih banyak pemukiman. Sejak 24 Februari, 62 pesawat serta 606 tank dan kendaraan lapis baja lainnya dari Angkatan Darat Ukraina telah dihancurkan dengan korban tewas prajurit mencapai lebih dari 2.870 orang, ungkap Konazenkov. Dia menambahkan bahwa 498 prajurit Rusia telah tewas dalam operasi khusus tersebut. Presiden Putin mengatakan pada Kamis bahwa operasi di Ukraina berjalan sesuai rencana dan semua tugas yang sedang dilaksanakan berhasil. Tentara kami berjuang dengan gigih, dengan pemahaman penuh tentang keadilan tujuan mereka. Bahkan setelah terluka, mereka tetap dalam formasi, mengorbankan diri untuk menyelamatkan rekan dan warga sipil. Dia menambahkan pasukan Rusia berusaha mencegah korban sipil di Ukraina. Kabur dari perang, mobil baru Jenderal Ukraina dirampas Panglima Islam. Presiden sekaligus Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Chechnya, Mayor Jenderal Ramazan Kadyrov mengatakan telah merampas harta benda milik seorang jenderal militer Ukraina. Dalam keterangan resminya yang didapatkan Viva Militer Senin 21 Maret 2022, Kadyrov menuturkan harta jenderal yang dirampas itu berupa mobil lapis baja berjenis High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle
alias Humvee. Tidak main-main saat ditemukan pasukan tempur militer Chetnya, Humvee yang dirampas itu ditemukan dalam kondisi masih sangat baru. Teman-teman, hari ini saya naik mobil lapis baja seorang jenderal yang ditangkap yang kami sita di Ukraina dari para komandan nasionalis. Mobil lapis baja itu baru dan belum pernah digunakan sama sekali, kata Kadyrov. Menurut penguasaan negeri Islam itu, mobil lapis baja itu milik jenderal militer Ukraina yang kabur dan bersembunyi ketika militer Rusia mulai melancarkan operasi khusus di negara itu. Mobil yang seharusnya digunakan untuk perang malah disembunyikan oleh sang jenderal hingga ditemukan pasukan tempur militer Chetnya. Rupanya jenderal itu lebih suka duduk di bunker bawah tanah dan tidak mengizinkan bawahannya menggunakan mobil untuk tujuan yang dimaksudkan, kata Kadyrov. Kadyrov mengatakan mobil lapis baja itu akan dipakai sendiri olehnya dan nanti akan digunakan Kadyrov untuk masuk ke ibu kota Kiev. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan segera mengendarainya ke Kiev. Nah, di masa depan saya berencana untuk menasionalisasi perusahaan untuk produksi kendaraan lapis baja ini untuk kebutuhan militer Rusia, ujar Kadyrov. Dalam keterangan itu, Kadyrov juga menyiarkan video yang memperlihatkan kondisi Humvee itu, dan dalam rekaman mobil berwarna hijau Army benar-benar dalam kondisi baru. Kadyrov mencopot lambang militer Ukraina yang terpasang di bodi pintu mobil dan menggantinya dengan lambang kebesaran militer Chetnya. Lalu Kadyrov masuk memeriksa kondisi mobil, kemudian dia menuju kemudi dan mengendarainya berputar-putar di halaman kantor Presiden Chetnya. Kadyrov tidak memberikan keterangan siapa nama jenderal Ukraina yang kabur dari medan perang dan meninggalkan mobil sebagus itu di saat pasukannya membutuhkan peralatan perang untuk menghadapi serangan gabungan militer Rusia.